Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmania Juniati, MPM 20030298 dari S1 Perbankan Syariah kelas C semester 4. Video kali ini saya buat guna untuk menulis tugas manajemen pemasaran. Dalam video kali ini saya akan berbicara mengenai bank konvensional dan bank syariah. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih itu bank. Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yakni lembaga usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat berbentuk kredit atau lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat. Adapun perbedaan utama pada bank konvensional dengan bank syariah, yaitu yang pertama adalah sistem operasional. Bank syariah jelas berbeda dengan bank konvensional. Dalam hal ini, sistem operasionalnya. Bank syariah mengikuti landasan dan prinsip syariat Islam dengan memperlakukan akad yang sah sesuai prinsip tersebut. Dan semua aktivitas yang dilakukan bank syariah harus sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga MUI yang berdasarkan syariah Islam. Pelaksanaan operasional bank syariah diawasi juga oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berbeda dengan bank konvensional yang dimana sistem operasionalnya dijalankan atas prosedur perbankan yang diatur oleh pemerintah melalui lembaga keuangan dan pihak yang terkait dengan hal tersebut. Selain itu, bank juga tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Yang kedua, ada cara pengelolaan dana. Untuk mengelola dana, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Untuk bank syariah, pengelolaan dana nasabah harus sesuai dengan syariat Islam dengan memberikan pembiayaan hanya kepada kegiatan yang dapat dinilai halal. Lain halnya dengan bank konvensional yang bebas menerima dan menyalurkan dana asalkan menguntungkan dan tidak menyalahi aturan pemerintah yang berlaku. Hal ini penting diketahui karena pada dasarnya bank memiliki kewajiban terkait dana simpan dan investasi kepada nasabah. Yang ketiga, ada orientasi perbankan. Hal ini yang paling dasar sekali untuk diketahui, sebab bank syariah selain lembaga yang mencari keuntungan, bank syariah juga menjalankan aktivitas bisnis yang mengedepankan kemakmuran, kebahagiaan dunia akhirat. Hal ini wajar kalau banyak nasabah bank syariah yang merasa lebih nyaman untuk menitipkan dananya kepada bank syariah, sedangkan bank konvensional cenderung mengedepankan profit oriented. Dan yang keempat adalah pembagian keuntungan. Kita semua mungkin sudah mengetahui bahwa bank konvensional menjalankan bisnis dengan konsep bunga, sehingga keuntungan yang diberikan oleh bank kepada nasabah tidak berhubungan dengan kinerja bisnis perbankan. Ketika pendapatan bank konvensional meningkat, nasabah tidak akan mendapatkan keuntungan yang meningkat juga, dan sebaliknya, sebab hal itu dibatasi dengan rantai bunga yang sudah ditetapkan oleh pihak bank. Berbeda dengan bank syariah yang memberikan keuntungan sesuai dengan kinerja bank tersebut dengan presentasi pembagian nisbah atau bagi hasil yang sesuai produk perbankan yang digunakan. Masyarakat memperoleh keuntungan lebih ketika bank syariah yang digunakan mengalami peningkatan pendapatan dan sebaliknya. Yang kelima adalah pengawasan perbankan. Untuk bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari beberapa ahli ekonomi dan agama yang mengerti mengenai fikih muamalah. Hal itu dilakukan agar seluruh proses kegiatan bank syariah tidak menyimpang dengan aturan dan prinsip perbankan syariah yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan bank konvensional tidak memiliki dewan pengawas. Hanya saja seluruh kegiatan dan transaksinya dilakukan bank konvensional harus berdasarkan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berikut ini ada beberapa produk bank syariah di Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas berdasarkan kebutuhan. Yang pertama ada tabungan syariah. Tabungan syariah terkait dengan adanya kesepakatan atau akad antara nasabah dengan bank, yaitu akad mudharabah tentang simpanan yang pengelolaannya diberikan kepada
kepada bank dengan sistem bagi hasil. Produk syariah ini menerapkan sistem bagi hasil. Jadi bukan bunga karena adanya unsur riba yang tidak halal. Yang kedua ada deposito syariah. Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang dikelola bank syariah. Produk ini bisa didapatkan untuk nasabah, perorangan, dan perusahaan yang menggunakan prinsip mudharabah. Deposito syariah bisa ditarik selama jangka waktu simpanan telah berakhir atau jatuh tempo, yaitu pilihan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan. Keuntungan deposito di bank syariah berupa nisbah atau bagi hasil. Umumnya nisbah yang ditawarkan adalah 60 berbanding dengan 40 untuk nasabah dan bank. Yang ketiga adalah gadai syariah. Gadai syariah adalah produk pinjaman tunai dari bank syariah kepada nasabahnya. Khususnya dalam hal ini, gadai syariah menggunakan akad rahan atau ijarah sebagai syarat utama. Nasabah wajib menyerahkan barang jaminan. Pada penerapannya, jika nasabah atau debitur tidak sanggup melunasi cicilan, barang jaminan akan dijual untuk menutupi utang. Jika harga jualnya melebihi utang, kelebihannya akan dikembalikan kepada debitur. Yang keempat adalah pembiayaan atau pinjaman syariah. Pinjaman syariah adalah produk pinjaman dari bank syariah. Nasabah wajib melunasi hutang tersebut dalam bentuk pembayaran langsung atau cicilan. Transaksi semacam ini tidak tergolong riba selama bertujuan tolong-menolong dan tetap mengikuti syariat. Keuntungan bank dapat didapatkan dari margin harga beli barang di toko dengan harga jual kepada nasabah. Yang kelima adalah giro syariah. Giro syariah adalah produk simpan di bank syariah yang dana bisa ditarik dengan menggunakan cek atau bilet giro selain kartu ATM. Nasabah giro disebut juga dengan giran. Bisa dari perorang atau badan hukum yang membutuhkan kemudahan bertransaksi dalam jumlah yang sangat besar kapan saja. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.